Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali meskipun melalui media virtual atau media online. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa dinaungi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara, pada hari ini kajian fikih ibadah kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke materi fikih ibadah puasa. Kebetulan ini 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, sehingga mudah-mudahan kajian fikih ibadah puasa kita pada hari ini nanti dapat menjadi bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Saudara, untuk membahas fikih ibadah puasa, landasan yang bisa kita jadikan sebagai pijakan atau awal untuk membicarakan ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ayat ini cukup populer dan bahkan di awal-awal Ramadan biasanya ayat ini menjadi ayat yang banyak disampaikan oleh para pembicara kultum ataupun para mubaligh di dalam menyampaikan tausiah atau nasihat-nasihatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk melengkapi ayat ini ada satu riwayat, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar. Bunyal Islamu ala khomsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 pilar. Apa 5 pilar itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu pertama, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada ilah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba serta utusannya. Yang kedua, wa iqomis sholah, yaitu mendirikan sholat, menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan atau membayar zakat, wa hajjil bait, dan mengerjakan haji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi landasan ayat Al-Quran tadi diperkuat oleh hadis ini, sehingga perlu bagi kita memang untuk memahami dan mengerti akan fikih ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan. Nah, apa puasa itu? Mari kita lihat pengertian dari puasa. Secara bahasa, puasa yang bahasa Arabnya adalah as-saum atau as-siyam, itu artinya adalah al-imsa, yaitu menahan diri dari sesuatu.
menahan diri dari berbicara, menahan diri dari bekerja, menahan diri dari berjalan, menahan diri dari keinginan-keinginan. Nah, itu namanya as-shaum atau asyam. Jadi puasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Sementara secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual antara suami istri, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut sejak terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, itulah arti dari puasa, baik secara bahasa maupun secara syarak atau istilah. Adapun syarat untuk puasa disebutkan ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan berpuasa. Yang pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajibnya 1, dia harus orang muslim, yaitu orang yang beragama Islam. Sehingga orang yang beragama selain Islam maka dia tidak terkena aturan untuk berpuasa tadi, yaitu. Jadi puasa Ramadan itu ya syarat wajibnya adalah orang muslim, makanya orang muslim itu wajib untuk berpuasa. Yang kedua yaitu mumayyiz atau mukallaf. Nah, kemarin sudah saya singgung mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan sudah akil, berakal, ya, jadi akalnya sehat, sehingga orang gila, ya anak-anak, ya, orang pingsan itu tidak terkena kewajiban untuk berpuasa karena dia belum memenuhi syarat wajibnya. Kemudian dia harus qadir, harus kuat berpuasa, ya kalau tidak kuat berpuasa ya tidak wajib ya baginya untuk berpuasa. Tidak kuat kok ya tidak dipaksa harus berpuasa. Nah, ini syarat-syarat wajib bagi orang yang akan berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu syarat syah. Ya. Syarat syahnya puasa. Apa syarat syahnya? Yang pertama bagi wanita dia harus suci dari haid dan nifas. Kalau dia masih haid, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka puasanya menjadi tidak sah, ya. Karena dia sedang mengalami masa haid. Dia bahkan haram hukumnya dia berpuasa. Jadi inilah syarat syahnya. Yang pertama yaitu bagi wanita dia harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua, ya supaya puasanya itu sah, ya harus dikerjakan pada hari yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Nah, kalau dia berpuasa di luar bulan Ramadan, ya jadi tidak sah. Namanya puasa Ramadan, kecuali kalau dia sedang mengqadha atau mengganti atau membayar hutang puasanya di hari lain. Tapi kalau nggak ada qadha, dia puasa tapi di bulan lain, nah namanya bukan puasa Ramadan, maka puasanya menjadi tidak sah. Jadi dikerjakan pada hari yang diperbolehkan berpuasa. Nah, itulah dua syarat yang harus dipenuhi agar ibadah puasanya sah, ya. Kalau syarat itu tidak dipenuhi maka yang jadi tidak sah.